artinya sasih ke-6 ini kan ada setengah ya, di tengah-tengah. berjalannya setengah ya. Dibilang sasih ke-6 bisa membuat orang gerubuk, bisa pegebluk ya, gerubuk gitu, sehingga banyak orang sakit. Kemudian itu membuat bisa bahkan kalau zaman dulu kan bisa membuat yang sifatnya sampai orang sakit, kemudian sekarat sampai dunia aja gitu ya. Meninggal. Tapi kalau dalam keyakinan masyarakat Bali kan ada keyakinan bahwa itu encangan hidup susunan di dalam peyat yang sedang mencari mangsa gitu. Ya, itu kan karena keyakinan itu ya sah-sah saja yang berkembang di masyarakat, tapi kita tidak bisa juga langsung menjudgment ya ataupun langsung menuduh bahwa ini rencangan mencari Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali Kali. Seperti biasa, Semeton KJR 7, kita akan berbincang-bincang tentang dunia mistis, tentang dunia di luar nalar, yang banyak dialami dalam masyarakat kita di Bali. Kita akan berbincang-bincang dengan teman Titiang, ada Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro Yudi. Swastiastu, likejur. Punapi gatra niki? Ya sehat. Sehat kena nge. Okay. Cukup lama juga kita berbincang-bincang karena ada suatu kesibukan dan lain hal. Mudah-mudahan Semeton KJR 7 yang bersemangat untuk mendengarkan acara kita di kesempatan kali ini. Bro, sebelum lanjut kita ngopi dulu. Ini kita ada kopi Banyuatis, kopi original Bali, kopinya orang Bali. Mantap. Bro, kita akan berbincang-bincang tentang salah satu fenomena ataupun hal yang lumrah di masyarakat tentang sasih tenget. Kalau di daerah Tiang niki bro, sasih tenget itu pasti sasih ke-6 ya saat ini. Kalau dihubungkan dengan dunia modern itu mungkin disebut apa bro? Ada kaitannya ya. Ada kaitannya. Nah, bagaimanakah kaitannya sasih tenget dengan dunia modern? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, mengapa kalau kita berbicara tentang sasih tenget itu pasti sasih ke-6 bro? Mungkin ada ceritanya atau bagaimana bro? Pasti dalam satu masyarakat pasti ada cerita mistis yang berkembang ada kebiasaan yang berkembang sehingga kan sasih ke-6 ini di mana-mana. Kalau kita lihat di Bali kan gitu ya, kan ada penaurnya gitu sehingga sasih ini dianggap dia mempunyai kekuatan-kekuatan mistis sehingga dikatakan tenget, sehingga dia bisa ada makhluk-makhluk gaib yang dibilang bisa membencanai kan gitu ya. Yang sasih ke-6 ini kan sebenarnya kita kan punya 12 sasih ya. Sasih kalau kita paparkan juga sasih kan bulan. Ya, karena perhitungan bulan dalam perhitungan Bali. Perhitungan Bali ya, Chandra Sangkala, Surya Sangkalanya. Nah, itu perhitungan bulan ini ada 12 sasih juga. Satu sasih itu kan 35 hari. Betul, iya. Sehingga ini artinya sasih ke-6 ini kan ada setengah ya. Di tengah-tengah. Berjalannya setengah ya. Sasih ke-6 anggap dari Kaso Karu kan sampai sasih ke-6, kemudian sasih ke-7 sampai 12 ya. Sehingga di sini ada sebenarnya kan orang-orang ataupun para tetua zaman dulu kan sudah membagi ya. Kalau sasih ini kan biasanya ini musim ini ya, musim ini, kemudian di sasih ke-6 ini kan biasanya tepatnya pada bulan Desember ya. Desember itu peralihan biasanya hujan ke panas kan. Panas, hujan kan itu ya. Sehingga ini peralihan ada suatu pancaroba di sini. Ya pancaroba ini kenapa dibilang sasih ke-6 bisa membuat orang gerubuk, bisa pegebluk ya, gerubuk gitu. Sehingga banyak orang sakit, kemudian itu membuat bisa bahkan kalau zaman dulu kan bisa membuat yang sifatnya sampai
sampai orang sakit kemudian sekarat sampai meninggal aja gitu ya. Meninggal. Ya. Karena dulu kan tidak ada sistem pengobatan modern secanggih sekarang. Iya, gitu. Kemudian diobati secara tradisional juga, itu nyambung apa tidak kan itu yang kita perlu pertanyakan ya. Nah kemudian di sasi ke-6 ini adalah pancarobanya di mana ada perubahan iklim ya. Perubahan iklim kita bilang antara hujan, panas, dan angin. Ya betul, hujan angin. Hujan ada angin. Sehingga pancaroba ini kan adalah suatu siklus alam sebenarnya, apalagi dari musim panas, dari bulan-bulan sudah mulai hujan, kemudian puncaknya di sasi ke-6 ini hujan sangat lebat, di mana perubahan dari panas ke hujan kan membuat cuaca suhu juga tidak menentu, sehingga ini yang sering membuat orang-orang sakit, daya tahan tubuh yang ya. Bagus ya, sehingga dingin kan? Betul sekali. Kemudian kalau dilihat dari sisi anggaplah di dunia modern gitu kan, sini ada dari panas ke dingin ke hujan ke dalam basah ini kan banyak juga bakteri bisa berkembang, kemudian virus bisa berkembang, kemudian penyakit parasit bisa berkembang, sehingga itu yang bisa masuk ke dalam tubuh seseorang jika higienisnya tidak dijaga. Itu secara modern kan kita bisa bilang bahwa itu karena memang musimnya yang membuat sakit kan gitu. Tapi kalau dalam keyakinan masyarakat Bali kan ada keyakinan bahwa itu encangan hidup susunan di dalam pet yang sedang mencari mangsa gitu. Ya, itu kan karena keyakinan itu ya sah-sah saja yang berkembang di masyarakat, tapi kita tidak bisa juga langsung menjudgment ya ataupun langsung menuduh bahwa ini rencangan mencari mangsa, mencari tumbal, itu kan tidak bisa kita menuduh, tapi yang secara kita harus melihat secara realita ya, kenyataan, sehingga hal-hal tersebut, hal yang sifatnya mistis ini bisa kita ulas secara logika. Kan gitu ya. Ya ini dah dimana kan kalau penyakitnya itu sudah kalau dalam dunia medis, dunia kedokteran gitu kan penyakit ini ada berkembang di air, kemudian di udara gitu ya, waterborne disease, kemudian airborne disease gitu ya. Nah kemudian penyakit ini berkembang, daya tahan tubuh seseorang tidak bagus, dari pancaroba ini ke pasti daya tahan tubuh tidak bagus, karena kehujanan, ntar lagi panas kan juga bisa menurunkan daya tahan tubuh, kemudian makanan tidak terjaga gitu ya, entah kebersihannya atau lambat makan, bisa saja terjadi penurunan daya tubuh, sehingga ini yang cepat penyakit ataupun kuman itu masuk ke tubuh, sehingga menjadi banyak terjadi suatu penyakit ya. Kalau secara realitanya banyak penyakit, mungkin untuk pencegahannya mungkin kita menjaga daya tahan tubuh. Betul sekali ya. Tapi kalau secara di luar nalar lah, itu kita harus bagaimana bro? Kan ada beberapa keyakinan kalau di masyarakat Bali kita harus ada mecaru lah, istilahnya nangluk merano kan gitu. Ya kan itu sebagai suatu lokal genius ya, lokal genius para tetua zaman dulu, sehingga memberikan sugesti pada seseorang, memberikan sugesti pada masyarakat bahwa hal ini terjadi merano gitu ya. Ada ataupun guru, anggaplah bilang guru banyak orang sakit gitu. Nah kemudian karena memberikan sugesti bahwa musim ini ataupun sasih ke-6 ini adalah turunnya makhluk-makhluk astral menebar penyakit kan, kita kesugesti dalam keyakinan spiritual ya, sehingga kan memberikan suatu mawas diri pada masyarakatnya, sehingga harus tidak boleh keluar sembarangan, entah hujan-hujan ataupun makan sembarangan, karena dia dianggap para makhluk astral menebar penyakit pada makanan, pada di jalan ataupun di tempat-tempat lain gitu ya. Artinya kalau bisa dilihat itu kita diajarkan untuk mawas diri ya, dan biar tidak sembarangan. Betul sekali, dan menghormati alam yang memberikan Allah, memberikan seperti tadi kita bilang nangluk merano kayak gitu kan, memberikan pengetahuan biar penghormatan pada alam dan menjaga alam sendiri agar bersih sebenarnya. Keseimbangan. Gitu. Nah bro, kalau di musim pancaroba itu kan sering terjadi penyakit dan bahkan cepat menular ya. Itu memang secara secara medis non medisnya itu bisa disembuhkan juga bro. Ya kan dari
pada tetua dulu kan mengenal usado ya, sistem usado ya. Sistem usado ini kan juga sistem kedokteran secara tradisional ya. Sehingga kalau orang anggaplah dia tuh makanan yang tidak sehat ataupun tercemar kuman, ada penyakit seperti diare ataupun muntah itu kan secara usado, oh ini loh bahannya entah dia kunir dicampur dengan jahe ataupun lain-lain ataupun dengan daun-daunan seperti sirih gitu, itu kan itu juga sebagai antibiotik alami ya, sehingga dia dengan usado ini bisa juga menyembuhkan. Tapi sekarang kan sudah ada pengobatan modern ya, lebih cepat penyembuhan. Ya untuk masalah gaib, masalah keluarnya makhluk-makhluk astral mencari orang untuk dimangsa, ya secara penglihatan astral dari saya sendiri tidak ada ya. Tidak ada. Gitu. Tidak ada. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Artinya itu hanya sebuah fenomena yang tumbuh di masyarakat. Kalau aslinya tidak ada. Aslinya ya gaib itu yang selama saya masih bisa melihat alam dimensi lain, tidak ada. Memang sengaja keluar mencari mangsa itu tidak ada. Untuk mengganggu manusia pun tidak ada. Ada kak waktu-waktu tertentu untuk makhluk-makhluk gaib itu mengganggu manusia? Mengganggu manusia ini makhluk-makhluk gaib itu dari bangsa Memedi, Tonyo dan lainnya ini kan tergantung situasi dan tempat ya, dan waktu juga. Ketika juga waktu mereka disebut dengan Sandia Kala, dan perubahan dari ataupun bertemunya dimensi alam astral dan alam nyata ini pada sandi kala ini, dia bisa saja terjadi gesekan energinya ataupun dia bisa keluar ke alam skala, sehingga bisa juga kalau yang sifat dari makhluk gaib, makhluk astral nih dia culik, jahil, begig, bisa saja dia menjahili seorang ataupun bisa mencelakai seorang, itu aja. Bro, kalau umpamanya kan sasi ke-6 itu kan anggaplah sasinya mungkin agak dingin atau betul, suhunya mungkin tidak bagus untuk kesehatan. Ya. Tapi untuk makhluk-makhluk gaib ini ada nggak keinginan umpamanya karena ini suhunya dingin jadi keluar dengan dia mengganggu manusia? Ada begitu? Tidak ada begitu. Seperti lelipi, seperti ular, karena dia hewan apalagi malam, hewan nokturnal gitu, dia berdarah dingin, berdarah panas, kan ada hewan, jadi dia tidak berpengaruh oleh panas ataupun dingin. Alam tidak berpengaruh terhadap. Ya, alam mereka tidak ada pengaruhnya, alam panas ataupun perubahan suhu tidak ada pengaruh bagi dunia gaib itu ya. Tapi kalau dulu tempatnya mungkin yang disenangi, ada tempat-tempat tertentu bro, ya. Yang kita betul sekali, ada tempat-tempat memang makhluk gaib ini ada yang lebih banyak dia menyenangi daerah-daerah yang lembab dan becek ya. Ada ada kubangan air, karena dia kan makhluk-makhluk astral, makhluk gaib ini dia lebih senang karena kenapa di tempat-tempat lembab, karena kan lembab ini dia menimbulkan bau-bau tanah. Ini bau tanah ini yang sering dicium oleh ataupun dihisap oleh makhluk gaib sebagai energi mereka ya. Nah, paling banyak itu kan biasanya tetua zaman dulu. Kan ketika ada hujan rajo, apalagi saat tengah tepet dilarang panas, dilarang kita keluar ya, karena saat hujan rajo dibilang di Bali, karena hujan rajo ini ketika ada matahari
masih bersinar, ada hujan, itu kan pasti baunya ngid tanah. Bau ngid inilah yang disenangi oleh makhluk-makhluk gaib. Makanya kita dilarang keluar agar tidak bergesekan dengan makhluk gaib ini. Kalau cuaca itu tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya. Biar panas, biar tidak, dia tetap di sana. Terus kenapa kira-kira kita tidak boleh diperbolehkan keluar pada saat sasi ke-6 itu pas Sandikalo atau sedang Tajak Suryo gitu? Bagaimana itu bro? Ada hubungannya mungkin? Kalau zaman dulu kan pasti ada ya. Zaman dulu kan tidak sekompleks sekarang kehidupan kita ya. Karena kita sekarang kan jam kerja harus kerja ya. Kemudian ada kesibukan lain, entah belanja, entah. Kalau zaman dulu kan masih tidak sekompleks sekarang kehidupan kita. Biasanya kalau zaman dulu apalagi agraris kan bertani itu pagi ke sawah, ya siang sudah balik, kemudian tidak sampai senja ya. Makanya sangat ditabukan sekali keluar senja hari sampai malam kan. Pertama juga tidak ada penerangan jalan, kemudian tidak ada lampu zaman dulu ya kita bilang ya. Sehingga ini kan juga membuat bahaya pada diri sendiri ataupun pada seseorang ketika dia sandikala, apalagi sasihnya tidak menentu kena hujan juga kan itu yang membuat sering cepat sakit ya. Itulah apalagi dulu tidak ada pengobatan yang sangat canggih, relevan kan, gitu. ya. Jadi diusahakan untuk tidak keluar sampai larut kan gitu. Itu sekali. Cuma untuk untuk biar menjaga ya, kesehatan dan terhindar dari bahaya ya tentunya. Apalagi senja itu ular keluar. Ya padang banyak, ada rumput tinggi, ada kita keluar ya lebih gadang nyotot gitu ya. Bro, ada satu lagi. Kalau sekarang kan pakai gelang Tridatu kan udah hampir setiap hari kalau orang. Kalau zaman dulu kan cuma sasi ke-6 ini baru pakai gelang ini, bro, gelang yang Tridatu. Kalau zaman dulunya kapan ya? Zaman 80-an belum semua orang juga. Sebelum ada HP udah. Tapi itu ini kan perkembangan zaman ya, dan keyakinan kita. Sehingga benang Tridatu dia sebagai penjaga agar dari energi kesucian, energi sinar-sinar suci Tuhan itu ya ada dalam diri kita dan melindungi. Itu sebagai bentuk sugesti. Sugesti itu bagus nggak untuk diri kita, bro? Sugesti bahwa kita akan menjadi baik dengan menggunakan ini benar bagus atau bagaimana? Ya, dalam tahapan pertama sangat bagus. Ya, sugesti itu memberikan kita sebagai power ya, inner power ya, kekuatan dalam diri kita membentuk suatu keyakinan dan memberikan suatu arahan nanti tuntun bagi kita. Sugestinya itu. Tapi sugesti yang baik ya. Sugesti yang baik. Iya. Nah, bro, kalau sasih dengat, kemudian kita biasanya kan di daerah, mungkin di daerah Gianyar itu ada orang ke laut untuk istilahnya ada mengaturkan sesajen, macam caru itulah. Itu kan berkaitan seperti Beli Kejur tadi ceritakan, ada yang dikonotasikan ataupun agar dari makhluk gaib yang menyeberang dari lautan membencanai agar kembali ke tempatnya agar tidak mewancanai ke darat gitu ya. Itu sebagai suatu tujuan dan maksud dan kemudian kan di lain sisi juga laut itu sebagai pelebur ya, dianggap sebagai pelebur sehingga apapun nantinya dia akan dilebur di sana. Sebenarnya bro, yang terakhir nih, apakah antara dunia modern dan dunia di luar nalar tadi bisa disatukan untuk mendapatkan suatu tujuan yang baik, bro? Kan kalau dari keyakinan bahwa kita harus tidak boleh begini, tidak boleh begitu pada waktu tertentu. Dari dunia kesehatan bahwa ini tujuannya untuk ini. Bisa menyatu itu, bro, untuk gini. Akhirnya bertemu menyatu ya. Satu tujuan. Masalahnya kan zaman tetua zaman dulu itu melogikakan itu dengan cerita dengan tapi tujuannya sama. Tujuannya sama untuk agar kita menghindarkan diri dari bahaya. Jadi tujuannya memang sama tapi caranya menyampaikan yang berbeda. Kan zaman dulu kan anggaplah pengetahuan orang juga tidak sepintar sekarang ya, sehingga diberikan cerita ini sehingga dia dengan cerita tersebut dia lebih lama mengingatnya. Betul.
Baik, Semudron KJR7 ternyata seperti itu. Yang dimaksud dengan sasih tenget adalah kalau di zaman modern ini adalah musim pancaroba, di mana banyak penyakit yang akan mengganggu atau menyerang kehidupan kita sebagai manusia. Betul. Bro, terima kasih sudah banyak ngobrol nih. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di kali ini ada manfaatnya untuk Semudron KJR7. Kalau ingin mungkin ada yang ditanyakan, silakan lewat kolom komentar. Nanti kita akan bahas ya, Bro. Iya. Karena waktu kita udah habis, Bro. Kita akhiri dulu sampai sini. Kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.